Cara ngontrol kortisolnya gimana? Anjing lo, gitu ya sama orang di jalan. Gimana? Kok naik? Yang naik apa tuh? Pikiran yuk atau kortisol hormon yuk? Hormon yuk kan? Kortisol. Ya, Kortisol. hormon. Jadi harus gimana? Yang bos kortisol atau you yang bos? You. Dah, bos. Kita. Jadi kita harus ngomong apa sama kortisolnya? Ngomong. Turun kortisol. Kortisol turun loh. Jangan bikin gue marah. Jealous, kortisol turun. Iri hati, kortisol turun. Semua dikontrol oleh kortisol. Jadi kita nggak perlu meditasi lagi nggak? Masih perlu meditasi nggak? Tidak. Nggak perlu. Ya. Bermeditasi itu besok lusa marah lagi. Karena udah meditasi 5 tahun kita pancing-pancing sedikit, istrinya kita tahu dikit bisa marah. Kortisol. Ini langkah cepat kan? Tapi yang kita bicara ini soal kortisol lah. Karena yang menguasai kita untuk mencari sintesis itu semuanya ego, segala macam itu kortisol. Dia menghilangkan ego bisa nggak? Dengan meditasi, konsep meditasi, bisa nggak? Jiddu Krishnamurti kan udah bilang, meditasi nggak ada gunanya. Sama dengan masturbasi. Dia mau pilih punya masalah, rumah tangga, dia mau meditasi. Dia mau ke pendeta, mau kiai. Nggak usah, bro, kortisol aja, selesai. Saya mau cerita sedikit ya. Tadi kok suruh break, tapi kok mau cerita sedikit. Waktu itu saya diminta untuk memberikan workshop 2 hari ke satu perusahaan besar. Namanya Energi Mega Kangean, Energi Mega Persada. Nama judulnya itu Leadership. Leadership. Karena perusahaan ini merge sama perusahaan Jepang, jadi yang mimpin akhirnya orang-orang Jepang, sehingga antara orang Jepang sama orang Indonesia ini perusahaan raksasa ya, gak cocok, sehingga produktivitasnya menurun. Nah, untuk itu mereka minta bagaimana nih cara menyelesaikannya. Susah nggak bro nyelesainnya bro? Dia hanya punya waktu 2 hari untuk membuat damai untuk 2 kelompok ini supaya produktivitasnya naik. Susah atau gampang? Susah, bro. Tapi kan udah tahu tadi masalahnya apa. Masalahnya apa jadi? Hormon kan? Iya. Itu aja bro. Jadi maksud saya lihat persoalannya bisa cepat. Ini masalahnya hormon. Hormonnya apa? Kortisol. Jadi dia harus tahu siapa yang hormon kortisolnya tinggi, siapa yang dopaminnya, endorfinnya, serotoninnya tinggi. Betul nggak? Dia harus petain itu kan? Jadi masalah itu terjadi karena kortisol di kantor itu tinggi. Betul. Ya, stresnya tinggi. Ya. Jadi yang saya lakukan gini. Saya sama panitianya dibilang, Pak, jam 9 tepat ya Pak. Jadi jam 8 kita sarapan di lantai 3. Sudah itu semua udah kumpul di aula. Bapak jam 9 kurang 5 udah harus di situ. Iya, ini orang-orang Jepang Pak. Jadi jam 9 kurang 4 kamar saya udah diketok. Jadi jam 8 saya makan Pak, jangan lupa ya. Iya, kata panitia. Jam 9 kurang 10 diketok kamar saya. Sebenarnya nanti. Jam 9 kurang 10. Sampai jam 9 diketok. Sebenarnya iya nanti. Saya nggak keluar kamar saya sampai setengah 10. Padahal saya harus bikin workshop leadership. Seorang leader bisa datang terlambat nggak? Ini saya mau kasih workshop. Harusnya tidak. Seharusnya tidak. Berarti apa? Berarti apa? Ngeliatnya. Berarti tesis saya ini adalah masalah hormon. Tesis ya. Antitesisnya apa? Leadership lawannya apa? Followers. Leadership kan kepemimpinan, tepat waktu, dan sebagainya. Berarti yang saya lakukan apa? Antitesis ya? Ya. Jadi saya datang setengah 10. Ya. Kira-kira orang di dalam gimana? Parah. Jadi waktu saya masuk gedung itu, ruangan itu ada kira-kira 200 orang ya. Ada kira-kira 10 orang yang lagi di depan, ada 1 orang lagi nulis, lagi kasih kayak seminar kecil lah sambil nunggu saya. Tapi 90% semua duduk mukanya cemberut.
Ini orang-orang Jepang nih bro, bayangin. Kira-kira saya minta maaf ya? Enggak, Kenapa? karena itu bagian pembelajaran buat mereka. Perlu courage nggak? Untuk Oh, lakukan? perlu, Perlu jelas. kori. Ya, sekali. Lalu saya tanya, saya mau kasih namanya leadership hormone. Saya kasih yang 4 itu tuh. Yang bukan leadership hormone, saya kasih kortisol. Lalu saya tanya, tadi waktu saya terlambat setengah jam, yang kecewa, yang marah, yang mau lemparin saya, jujur angkat tangan, 90% angkat tangan. Bukan itu sebabnya. Company kamu nggak produktif karena 90% termasuk kamu pemimpinnya orang Jepang yang harus tepat waktu segala macam, kortisolnya tinggi. Ya, kacau perusahaan itu. Mau nggak turunin? Selesai bro. Sekarang lihat rumah tangga lu. Ya, logika ini saya sama ini. Lihat rumah tangga lu. Kira-kira kortisolnya tinggi nggak di rumah lu? Coba lihat grup WA kita. Lebih banyak yang 4 hormon atau lebih banyak yang kortisol? Lebih banyak 4 hormon. 4 hormon itu kan. Makanya bebas bisa ngomong apa aja. Nah itu post moral tuh itu bro. Hormonnya kita turunin. Kortisol. Jadi bicara antara logika sains sama logika mistika. Wah yang ini di Nusantara begini, yang orang kita saya yang gitu. Jadi marah, tidak marah dengan sadar. Karena ini hormon semua. Orang serangan jantung, orang darah tinggi, itu semua hormon. Nah, sekarang tekniknya gimana gitu? Lu udah tahu kan, tap aja. Kolesterol, turun loh. Jangan cemburu. Gue bosnya. Lu jangan nguasain gue ya. Jangan marah, jangan jealous, jangan ini ya. Lu mau pancing gue. Selama ini gue didera terus sama itu. Sekarang nggak bisa. I'm the boss. Gue ambil kekuasaan. Itu logika mistika bukan? Iya, mistika juga. Atau logika saintifik atau tengah-tengahnya tuh? Iya, Mas. Tengah-tengah tesisnya, Prof. Ayo gitu. Maksud Ya, saya sintesisnya. supaya diskusi kita malam ini you bisa healing diri sendiri dan healing orang lain. Gampang kan healing orang lain? Ketika kemarin you remote feeling exercise, ada fear nggak? Nggak ada sih. Ada fear. Takut salah, takut apa? Nah, sebenarnya itu salah benar nggak jadi soal. Kenapa? Supaya kortisol jangan naik, ngerti nggak? Ya. Jadi kalau ada klien Fir yang lagi mengeluh sama you kasih tahu dia kortisol you tinggi, bisa nggak diturunin? Ini kasih tahu cuma satu turunnya, suruh turun. Selesai. Diskusi 5 menit, 10 menit. Terlalu lama. You bikin workshop, you selesaiin 1 hari. Oke ya, Daniel tadi you terlambat. Tadi kita bicara logika sains sama logika matematika. Jadi selalu berbicara, dari wawancara saya memang berapa persen yang nangkap pembicaraan total, cuma 20%. Kenapa? Nah, kita lagi belajar nih untuk melihat satu persoalan dengan cepat. Gitu. Kalau tadi kita pengetahuan sejati itu ya, jadi kan ada informasi, bisa salah, bisa benar. Lalu kita korek lagi jadi pengetahuan, mulai akurat ya. Lalu pengetahuan sejati, dia mulai konvergen tuh. Betul nggak? Nah, waktu kita udah overstanding, itu mulai menyatu. Dan kita mendapatkan wisdom of spirit, itu transcendence. Baru dia dapat kebenaran dengan benar. Dia tidak kontradiktif. Jadi ketika ada orang pendapat begini, kita ngeliatnya udah nggak kontradiktif lagi. You lihat ya diskusi-diskusi debat di TV kita, itu kan kontradiktif semua, berantem semua, benar nggak? Pro Jokowi sama anti Jokowi, pro Prabowo, anti Prabowo, kan kontradiktif. Dua-duanya bicara kebenaran masing-masing, dia bisa nggak di sini? Tapi kortisol itu kan nggak sepenuhnya buruk juga, Bro. Dia kan punya fungsi juga. Dan kedengaran tuh. Gimana? Jadi sains sama mistisisme itu, bro, itu musuh bukan? Bukan. Bukan. Jadi apa? Itu satu jalan
yang saling melengkapi menuju kebenaran. Jadi perlu dikotomikan nggak? In hand ya. Tadi Suaranya soal nggak jelas, Daniel. Tadi Tovan udah jelasin kan, bahwa dari fisika kuantum dan teori non lokalitas bisa diselesaikan, dari neuroteologi bisa diselesaikan jadi jembatan untuk aktivasi otak, otaknya bisa diukur. Ya. Tapi So- kortisol itu sendiri kan nggak sepenuhnya buruk, Prof. Dia punya fungsi juga, toh. Punya bro, tapi karena semua emosional kita negatif itu yang berperan kortisol. Memang nggak semua buruk, kita perlu kortisol itu bro. Karena kalau kortisol kita nol, bro, kita cepat mati dan cepat tua. Dia nggak boleh terlalu tinggi, terlalu rendah. Dia harus pas dia kadarnya, karena dia penting untuk sistem metabolisme, Ya, respon imun, dan reaksi tubuh terhadap stres gitu. oke bro, tapi kalau dalam satu situasi, hormonnya naik dan you slip of the tongue, slip of attitude, you nggak sadar, you bisa bunuh orang, gitu. Langsung kontrol itu. At least you tahu mekanismenya. Ya, Ada menghadap bos, you takut, ayo tahu. Fear, envy, anger itu kortisol. Harus tahu, it's not you. Dia bilang ini logika gua bikin dia kurang ajar, dia maki-maki gua, dia itu logika you. Dia harus tahu itu hormon you, bukan you. Otak kita dikontrol dari hormon tubuh kita, neuro kita. Ya. Makanya harus mandi-mandi dalam tanda kutip tuh, mandi-mandi. Mandi bersihin tuh. Marah sometimes perlu, tapi main sandiwara aja marahnya. Ya. Pura-pura. Dulu sering banget marah. Jadi saya menangkap bahwa dalam setiap membuat sebuah keputusan dalam kehidupan ini, kita harus punya tools atau alat untuk menjadi parameter untuk membuat keputusan-keputusan yang baik itu, walaupun belum nyampe sampai pada titik spirit, tapi minimal kita punya acuan. Nah, acuan itu bisa digunakan ya, itu tadi, saya bilang diagram lah, diagram X dan Y itu. X dan Y itu ketika mewakili, merepresentasikan kalau X itu mistis atau apapun logika-logika yang mistis, dan Y itu logika saintifiknya. Nah, untuk kedua hal itu pun tidak absolut, karena harus dipadukan supaya menemukan jawaban-jawaban yang dalam pengambilan keputusan itu. Nah, titik temunya itu kan nanti di tengah dari dua diagram itu, kita lebih banyak menguji data-data yang kita terima, baik informasi, kemudian dia akan menjadi sebuah pengetahuan, super pengetahuan. Nah, itu sampai pada titik tertingginya itu kebenaran itu sendiri. Ya, saya kira hasil dari poin-poin penting itu bisa digambarkan dalam diagram itu, tapi tidak terpaku di situ, karena tesis dan antitesisnya tidak absolut juga. Yang harus kita temukan adalah sintesanya, dan kita harus menguji berulang-ulang kali sintesa itu sampai pada titik kebenaran. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Sufi ya. Kesimpulan seorang sufi. Gimana? Benar nggak? Bagus nggak tuh? Bagus, Prof. Bagus, Prof. Itu ya kesimpulannya. Jadi hari ini kita 2 jam ngobrol dikerjain sama Tovan kita nih. Kita berterima kasih sama Tovan. Iya, sama-sama.